Halo semuanya, gue Aston. Selamat datang ke Single Origins Podcast. Akhirnya setelah break sebentar, kita kembali lagi untuk season 2 dengan guest dan obrolan lebih seru dan inspiratif. Tamu kita hari ini merupakan sosok perempuan yang paling dikenal di skena kopi nasional. Seorang yang aktif banget di industri. Lo bisa ketemuin dia sebagai juri di beberapa kompetisi kopi atau di Smith Coffee dan Roastery, di mana dia berperan sebagai co-founder. Dia stand out antara peer-nya di kopi karena ekspresif dan juga punya style yang khas banget. Welcome to Single Origins Podcast, Cindy Herlin Mata. Thank you for coming. Welcome to season 2. Yay. My first guest di season 2. Yes, finally. Kita tagih utangnya ya. After berapa kali janjian ya? Wih, nggak cocok-cocok ya. Waktu itu lu lagi judging keluar kota ya, kalau nggak salah ya. Iya, lagi banyak. Kalau lagi season after Juni itu pasti banyak. Regionalnya banyak ya. Zaman dulu compared waktu kita pertama mulai kompetisi sama sekarang tuh regionalnya kayaknya banyak banget nggak sih? Iya, sekarang kan akhirnya dipersempit lagi kan. Dulu sih pas kemarin sempat mungkin 2 tahun, 3 tahun ada league, ya itu banyak banget sih. Tapi seru. Karena kayak, ini udah mulai cerita nih ya, Cerita santai. Gue kemarin ke Papua, terus kayak surprisingly oke loh. Kemarin sih Excel class ya, cuman kayak ternyata yang lulus bahkan lebih banyak daripada gue pas ngurusin Excel class di daerah-daerah Jawa lah. Which is good gitu kan, kayak kita kan nggak pernah tahu gitu. Iya, I wouldn't expect it juga sih di Papua. Iya. Oh wow, fantastic. Seru banget kayak, oh mereka ternyata udah lumayan catch up gitu. Mereka udah mulai tahu, udah mulai mau menuju rata lah. Walaupun ya masih banyak sih kesenjangannya kalau sama Jakarta ya. Yeah, of course. Tapi maksudnya ya gapnya dulu kan kayaknya cemplang banget gitu. Sekarang udah lumayan. Iya. Dan ya zaman dulu waktu awal kompetisi juga ya pasti jomplangnya cukup jauh ya. Itu pun mau di luar kota atau mau di Jakarta juga ya yang itu aja lah gitu. Sekarang gua rasa tuh bener-bener di mana aja tuh standarnya juga udah cukup tinggi gitu. Exactly. Ya gue inget 10 tahun yang lalu kan kita bawa Saint Ali ke Jakarta kan. Waktu itu kita bawa si Matt juga ke sini. Terus waktu itu kan kita pertama kali pop up di CG Saint Ali, terus bikin kelas-kelas tuh. Yeah. Terus waktu itu pertama kali tuh yang Matt tuh bisa ngajarin soal extraction kayak apa kayak pakai scale ya kan. Terus gue inget I think 5 years ago dia lagi liburan ke Bali, terus dia ke random cafe gitu. Terus dia cerita sama gue, dia DM gue, dia bilang kayak gokil, sekarang gue ke Bali ke random cafe itu semua pakai scale, pakai extraction gitu. Terus dia bilang gokil juga ya, cepet gitu di Indo kayak adopsi teknik-teknik yang standar tuh cukup cepet. Jadi he was quite impressed, which I was also like, oh iya juga ya. So, sorry, getting back, we'll come back to judging later. Season 1 kan gue sempet invite Randy ke podcast juga, sempet nanya dia cita-cita soal awal-awal cerita dia sama lu, sama Aga ngedevelop Smith gitu. Nah, gue pengen denger juga dari lu, mungkin dari POV yang beda ya gitu, atau POV yang dari co-founder yang satu lagi yang mungkin bisa dibilang of course yang mungkin paling nggak kopi. Nggak juga lah, tapi kayak gue selalu merasa lu sama Randy dari dulu emang secara tipe dua individu yang cukup berbeda lah ya. Asli. Tapi yin and yang. Which is kadang-kadang kalau gue mikir sama bini gue juga sama gitu ya kan, maksudnya kayak mungkin nggak polar opposite ya, tapi ada differences, tapi kok bisa nyambung gitu, bisa jadi satu lah ya, so to speak. Jadi ya mungkin for our listeners here, it would be great to listen to another point of view from your start of your coffee career sampai sekarang, perjalanannya kayak gimana sih gitu. And then maybe gue bakal
tanya a little bit further in between gitu. Kalau nggak salah awal-awal lu kenalan sama Randy waktu kuliah, iya nggak sih? Waktu kuliah, jadi satu sekolah. Gue di LSPR, gue junior, Randy senior. Oh senior, oke. Tapi dulu tuh lucunya, waktu gue tuh tipe gue tuh kayak Randy. Jadi gue suka cowok agak-agak bule gitu kan, brewokan, tinggi gitu. Jadi kalau Randy lewat, gue suka bercanda. Itu suami gue lewat, gue bercanda. Serius? Sumpah, gue bercanda. Terus beneran, itu jadi lucu. Jadi pas dia deketin gue beneran, kayak temen-temen gue pada ketawa gitu kayak, itu kan yang lu suka bercandain gitu. Oh gitu. Tapi Randy awalnya graphic design kan? Bukan ya? Dia awalnya Randy ya, fotografi. Foto, desain, dia tuh dari gua kenal emang dia udah ngelakuin itu. Kalau nggak salah dia tuh emang ceritanya awal-awal pengen mungkin masuk ke kopi, ya dia mulai banyak biasanya, ya zaman dulu udah ada work from cafe kali ya. Belum lah. Iya, tapi that's what he did. That's what he told me. Dia nongkrong di kafe buat ngerjain karena tugasnya. Karena kita tuh suka pacaran yang kayak cari hidden game gitu. Jadi kalau zaman sekarang baru terkenal, dari dulu kita udah suka nyari dan literally hidden game. Kayak salah satunya ya itu yang kita ketemu sama Aga gitu kan, Get Back. Coffee. Iya. Siapa yang kayak ITC, random kan. Iya, di belakang ya kan. Jadi kayak di Jakarta Coffee House, Bunchen, kayak gitu. Kita suka nyari tempat. Tapi mungkin gitu. emang zaman dulu semua specialty juga hidden gem juga nggak sih? Ya, hampir semua lah ya, nggak ada yang terlalu terbuka-buka banget kayak gitu ya. Ya zaman dulu juga paling berapa ya specialty gitu. Nah, waktu si Randy, kalau nggak salah kan Randy lagi sering ngobrol sama Aga, jadi kenalan sama Aga, jadi yuk kita bareng bikin bisnis sama-sama gitu. Nah, lu masuknya di waktu sebelum Randy ngajak Aga atau pas ada di sana juga, terus pemikiran lu tuh kayak gimana gitu, yang paling nggak kopi lah. Jadi sebenarnya tuh kayak gue lupa ya persisnya gimana, cuman Randy udah cerita kalau dia mau ngajak Aga gitu kan. Gue itu sebenarnya tadi pengen masuk karena gue itu justru mimpinya tuh suka dengan restoran. Gue lebih ke makanannya sih. Oke. Gue awal ketertarikan gue itu, terus kayak ya udah deh, pas ngobrol-ngobrol ya emang posisi cewek yang mungkin lebih mikirin detailnya, hitung-hitungannya dan sebagainya tuh kayak nggak ada gitu. Ya udah akhirnya kita partneran. Gitu. Soalnya sebenarnya gue cuman suka kopi aja, maksudnya suka tuh ya asin penikmat aja. Gue tuh nggak punya ketertarikan kayak Randy yang ngulik gitu. Right. Gue nggak ada ketertarikan sama sekali lah. Oh jadi lu emang lebih sisi hospitality side-nya lah ya, not less. Jadi kalau misalkan dulu kalau ketemu pertama kali buka Smith itu ketemu gue di Smith itu gue pasti jadi kasir. Iya pasti. Iya gitu. Jadi kayak udahlah nggak mau gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa gue tuh sebenarnya tadi kan gue ketertarikan gue tuh di teater. Yes, I heard. Ya gue tuh tapi kayak selalu semesta nggak pernah mendukung aja. Dan sampai gue kayak setahun 2 tahun Smith jalan itu gue udah ngerasa kayak kayak gue bukan di sini deh. Sampai lu tanya Randy ya, setiap hari gue kayak merasa kayak gitu. Jadi kayak tapi selalu ada yang narik gue kayak anjir lah, ujungnya gue di sini lagi gitu. Makanya kalau akhirnya sampai sekarang mungkin dari gue bertiga yang paling random itu gue. Random tuh kayak ya gue bisa nyoba kompetisi, gue tiba-tiba nyoba semua cabang gue juriin, terus tiba-tiba gue kemana, random parah. But that's mungkin because of lu punya background kali ya di theater kan. Kalau theater kan ya intinya lu ada interest atau skill set untuk masuk ke peran-peran yang berbeda ya nggak sih? Ya mungkin ya. Ya. Tapi tapi gue kayak ngerasa gue tuh lebih bosenan aja. Gue tuh kayak ngerasa gue harus perlu buat gue stay. Gue tuh harus selalu ngerasa tertantang aja. Makanya gue nggak bisa stay di tempat yang sama kayak misalnya Randy ya Brewers banget gitu. Buat waktu yang lama gitu, doing something, ya di rumah kan dia ulang terus. Ya, dia ngulik gitu dengan beda dripper sampai detik ini gitu. Tapi kayak gue tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak gue selalu challenge diri gue aja. Nggak bisa karena bosen atau kayak? Bosen ya. Terus gue kayak
udah gue udah bosen latte art, gue ganti ya cabang gitu. Iya. Kayak gue harus sampai ada sparknya gitu, gue seneng. Right. Dan selalu pasti at some point gue nyari spark yang baru lah ya Iya, kan. nah kadang-kadang gue selalu ngerasa kayak, aduh udahlah gue enough di kopi gitu. Ada aja yang bikin, Tiba-tiba ada aja ya. iya ada aja yang bikin gue balik lagi kayak, ya mungkin tahun ini gue mulai mindful aja kayak oke lah, mungkin ini mungkin ini udah ini gue kali ya. Takdir kali, jadi kayak oke lah. I find that juga sih sama kopi for some reason. Ya kan, gua ya in my business ya I wear many hats juga kan ya. Mau apa kek, CEO, marketing, human resources, whatever, nyeduh, bikin kopi, lap meja, semua juga gitu. Tapi ya selalu pasti ada titik-titik poin yang juga bikin at some point bikin lu kayak kayak jenuh ya nggak sih, kayak gua harus ngurusin ini lagi, itu lagi, yang sama lagi. Cuman and gue juga berapa kali juga sempet take a break gitu, kayak bener-bener seminggu kayak gue nggak mau ke kafe, gue nggak mau mikirin kopi. Adapun ada satu titik lu bisa nanya Yanto sama Yoshi, kayak gue bener-bener cuti 3 bulan. Bener, gue sampai udah seininya, tau nggak? Udah, wah pokoknya kayak enek gitu ya kan. Gue cuti 3 bulan, gue jalan-jalan sama bini gue, biar bener-bener refreshin dulu. Iya. Kalau gue malah sampai kayak, gue benci banget kalau Randy udah boleh masuk mobil terus ngomongin kopi, orang kopi, alat brewing, kompetisi, gue kayak bisa stop nggak gitu. Itu tapi itu enek banget sih. Gue pernah ada di momen itu kayak bisa stop nggak usah ngomongin itu. Gue jadi kayak kalau di mobil tuh gue kesel banget kalau dia ngomongin kerjaan. Ya karena di rumah itu lagi gitu kan kayak gitu. Tidak. Tapi itu salah satu ini sih menurut gue, salah satu pitfall juga nggak sih kalau lu emang married sama orang sama yang bisnis yang sama ya kan. Ya apa yang dikerjaan yang ke rumah juga susah dipisah juga ya nggak sih. Nah, tapi ya give and take-nya juga lah ya. You enjoy the good parts and unfortunately the bad parts juga lu bawa pulang. Nah, gimana sih dinamik lu Randy sama Aga gitu sebagai partner dari sisi mata pandang lu gitu? Karena ya gue juga ada 3 partner yang lain nih gitu, dan dinamis kita unik juga gitu, nggak semua pikir kita harmonis dan bla 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 bla, nggak juga gitu. Kita sering berantem, sering ada conflict of interest atau apa, itu sering gitu. Tapi bukan artinya kita nggak bisa profesional juga ya kan. Tapi ya pasti ada waktu-waktunya lah yang kayak aku sebel sama ini, atau gue ini sama ini, atau kok dia mikirnya kayak gitu. Yang jelas dari gue bertiga, gue adalah orang yang paling vokal. Dua-duanya tuh bisa gue bilang gagu ya. Dua-duanya gagu? Oh gagu, gagunya parah. Yang satu agak mintanya orang, dia rasa kalau semua orang yang deket sama dia harus baca pikiran dia. Kalau Randy males ngomong. Ya, kelihatan sih. Intro banget gak sih? Iya, jadi kayak ya gue paling vokal, paling kalau gue ngerasa sedikit aja nggak nyaman, ya dengan nada gue dan muka gue yang nyolot ya sangat mendukung untuk orang dari ngerasa kayak kenapa? Lo ada masalah apa gitu? Gue pasti yang kayak gitu. Ya dua-duanya pasti ya cowok ya, males juga kan mungkin sama cewek yang nyerocos. Begitupun sebaliknya kalau gue perannya mereka yang lagi mungkin nggak satu suara, ya jadinya gue capek aja. Tiba-tiba gue ngomong ke Randy. Oh, lu jadi bridge-nya lah ya. Iya. Itu gitu. Yanto di tempat gue. Makanya dia emang sangat diplomatis orangnya. Gitu. Ya, cocok gitu. Dia pasti kayak gitu tuh, pasti yang diantara gitu. Dia emang itu banget sih, diplomatis banget sih. Nah, dari sejalan Smith-nya gitu. Apa sih some of the things yang memorable, good or bad, yang selama ini lu jalanin waktu jalanin Smith gitu, sebagai mungkin apa ya, kalau dari POV sih lebih kayak gue lah, kayak ya yang running bisnisnya gitu ya kan, yang bukan ya gue bisa bikin kopi tapi gue juga ngulik juga. Ya pokoknya udah dapet yang enak, ya udah enak aja, nggak usah di apa-apain lagi gitu ya kan. Tapi ya baru mikirin yang lain-lainnya kan, dari anak buah kayak, dari makanan kayak, dari ini kayak gitu.
Yang memorable-nya kayak customer deh. Hmm. Gue kayak merasa ya banyak banget yang datang ke Smith juga akhirnya jadi partner kita, terus jadi temen deket, Yep. jadi atau mereka kayak sekarang udah mungkin lebih besar daripada Smith gitu, buka coffee shop apa yang tadi belajar. Terus habis itu banyak, dulu kita suka, ya Smith salah satu base camp buat teman-teman yang kompetisi latihan gitu. Fahri. Salah satunya. Ini cowok-cowok juga dulu kan zaman-zaman Yeah. dia masih di yang ijo-ijo itu Yeah, gitu. yeah, yeah. Dia juga main sering banget kan. Banyak lah yang latihan di situ. Jadi kayak menurut gue tuh yang tadi jadi customer tuh banyak memorinya. Yang akhirnya sekarang jadi involved di industri juga gitu dengan perannya masing-masing. Bener-bener. Itu sih salah satunya sih yang memorable ya. Gue sih setuju, happens to us juga kan. Cuman yang bikin gue kesel tuh kadang-kadang bukan kesel, ya kesel sih, tapi kayak dulu banyak yang customer kita sekarang jadi kompetitor kita. Iya nggak sih? Itu banyak sih. I mean, mixed feelings ya, ya kan, kayak oh dulu kayak wah sering dateng gitu, kayak seminggu berapa kali dateng gitu. One day mereka buka their own coffee shop, which is a good thing. Also kayak oh lu inspire mereka ya kan untuk bikin bisnis coffee shop juga. But then at the same time ya, nambah juga nih kompetitor kita ya kan, which is never ending as you know. Itu sih kayak kita bisa liburan bareng sama customer waktu itu gitu, kayak seru aja. Ya salah satunya kayak di Bandung kan kita juga partneran sama customer juga kan. Banyak jadinya kayak memorable sih. Jadi menurut gue tuh emang segitu matters sih hospitality. Dan tapi gue merasa golden moment itu ya waktu kita bertiga yang surfing. Gue nggak ngerti ya, mungkin kayak semakin kesini ya udah di training tapi beda ya. Sense of belongingnya tuh nggak kayak dulu ya. Walaupun gue waktu itu sempat ada di momen gue juga kerja di tempat lain ya. Gue sih merasa memperlakukan halnya sama kayak orang ke Smith gitu. Makanya gue nggak ngerti juga ya sekarang. Makanya kayak ya beda pasti sekarang customernya nggak yang sedip kayak zaman dulu waktu kita bertiga masih ada di bar gitu. Ya gue merasa sama juga sih. Even zaman Pandava I was there almost every day. When kita buka yang City Walk yang pertama juga first 1.5-2 years ya gue yang ngebar juga. Jadi emang rasanya agak beda ya. Makanya lu ngerasa pasti kan lu juga kayaknya gue tetap harus ke kafe terus bikinin kopi customer kopi gitu juga kan. Bener. Ya masih ada rasa gitu. Tanggung jawabnya nggak sih ya kayak responsibility-nya gitu. Itu makanya. Dan ya mau gimana pun juga I don't know either itu susah di let go secara pribadi karena kita perfeksionis atau emang ya generasi baru juga pemandangannya tuh agak POV mereka agak beda gitu. Ya, mungkin ya. Kalau gue sih nggak tahu, kalau gue emang orangnya suka ngobrol aja, suka penasaran. Makanya gue tuh sejujurnya agak kurang setuju dengan beberapa stigma yang kayak misalnya kalau nanya dibilang pendekar gitu. Gue please kalau ada gue tanya gitu, gue malah seneng kalau gue dapet customer yang kayak gitu. Bener. Sedangkan mungkin dengan banyaknya stigma-stigma kayak gitu, orang pun yang dateng ngerasa intimidated gitu kan. Ya akhirnya jadi nggak berani ngapa-ngapain, terus kayak si baristanya pun ya akhirnya jadi pasif juga gitu. Bener. Tapi jujur ya, gue kan masih sering interview barista tuh yang mau masuk harus pasti interview sama gue. Banyak barista yang mereka emang nyari role yang benar-benar cuma di belakang mesin. Alias kayak mereka nggak mau ngobrol. Mereka tuh udah mungkin terbiasa atau lebih cari sistem yang ada server ada barista. Ya kan jadi servers yang khusus di front line banget, yang barista yang benar-benar cuma di belakang mesin gitu. Which is di tempat gue juga nggak ada gitu. Semua barista semua harus bisa. Tergantung shift lu aja, lu shift ada di belakang mesin atau shift di depan. Tapi ya customer datang ke mesin juga lu harus bisa ngobrol sama dia. Ya itu sih mungkin salah satu hal yang gue lihat yang agak ya mungkin definisi hospitality-nya agak beda ya. Mungkin ya. Karena gue kayak berapa kali, nah gue tuh suka banget kalau ke coffee shop, duduk di bar gitu. Kayak nggak ada gitu nanya apa gitu. Maksudnya dulu tuh beda banget gitu. Gue datang ke coffee shop random, ya emang
gue jadi suka sama kopi, dengan dunia kopi, jadi kenalan sama orang banyak. Itu ya Bener. karena itu tadi, duduk di Bener. depan bar terus kenalan. Hmm. Terus bahkan kayak gue dulu suka nongkrong di coffee shop, terus kayak bentuknya bar gitu. Terus kita bisa jadi temenan, dan dia itu yang salah satu bikin gue program anak. Yang tadi gue nggak mau punya anak. Jadi kita lagi ngopi, terus kita suka nongkrong, terus kayak ternyata lo objin gitu. Gue suka ini deh. Gue cuman kayak ngobrol aja, terus kayak ayo udah lo datang ya, gue cekin ya gitu. Oh iya? Ayo, iya dia yang nyemangatin gue, terus kayak akhirnya gue jadi ngecek, terus kayak ada masalah lah segala macam kayak itu kayak gitu loh, ngerti nggak? Serandom itu gitu. Oh random, dulu gue juga waktu jaga toko juga jadi ketemu banyak, ya like you said banyak orang kan, even like one of our interior designer yang kita masih kerja sama today juga was a customer zaman 10 years ago, ya kan. So yeah, I think human interaction adalah hal-hal yang emang yang mungkin paling ini ya. Ya some people tapi emang lebih fokus di ngulik sih, iya nggak sih? Kayak oh yeah, it's nice to meet people, but I wanna ngulik gitu ya kan, which is fine. Cuman at the same time ya, those are the things yang gue miss juga, yang karena ya nggak pernah ngebar anymore ya. There's human interactions and meeting people tuh kayak things yang gue miss secara personally gitu. Tapi mungkin sekarang tuh kayak buat doing that thing tuh orang yang skillnya mesti kepisah nggak sih? Somehow, ya ngerti nggak sih? Itu tuh kayak skill gitu. Somehow, jadi kayak beda buat lo dapet yang high performance barista gitu yang bisa semua barista thing, tapi kayak hospitality tuh is another thing gitu. Bener, dan gue merasa banyak orang barista yang apply position barista justru introvert. Secara natural kan kita orang masuk ke tempat kita ada psychotest ya, yang simple aja lah ya, jadi kita bisa baca kira-kira nih orang kayak gimana. Banyak yang introvert gitu. Dan lu kalau interview kan lu pasti tahu lah, nih anak bawel atau enggak, nih anak kayak pendiam atau enggak kan. Tapi gue lihat kebanyakan maybe 70% yang apply di gue ya itu banyak yang introvert, which is gue kayak terus lu kenapa mau jadi barista? Karena kan ya barista is a very social job lah gitu. Kecuali emang lu bisa gonta-ganti ya. Ada orang yang bisa turn on and off gitu. Tapi in general kalau interview, you will see orangnya tuh basically tuh kayak gimana kan. Banyak kan tuh introvert gitu, which is jadi gue nanya kenapa lu mau jadi barista gitu. Ya jawabannya lebih banyak itu, pengen nge-upgrade skill, pengen ngulik gitu. Jadi mereka tuh interested in the job, tapi lebih the technical side of it ya, daripada customer focus gitu. Terus ya ada juga yang customer focus, mereka juga seneng gitu, and you can see their passion, they're very excited when they're talking about meeting new people, and I was like, oh okay, good. Dan ya kan, because you're right gitu, karena ya number one at the same time ya hospitality sesuatu yang pasti di-expect sama customers ya kan, dan customers yang datang ke cafe kita juga ya kita nggak bisa tentuin dong kayak oh gue cuma mau pendekar atau gue cuma mau siapa, kan everybody welcome gitu. Dan ya nggak semua orang yang juga pengen tahu banget oh lu berapa gram bla bla bla. Banyak, sebagian besar kan pasti juga pengennya oh kopinya enak gitu. Enaknya kenapa mungkin mereka juga nggak bisa describe ya enaknya apa, pokoknya dia taunya oh ini enak gitu. Ya yang penting itu. Mungkin mereka mau nanya atau pengen tahu lebih abis itu ya kita dengan senang hati kita jelasin gitu. Cuman otherwise kan ya hospitality is very important ya. Seperti lu bilang ya, ketemu dapat barista yang cuek atau yang buang muka kan ya ngeselin juga kan, mau sejago dia apa tetap aja. Ya makanya mungkin kayak lu lihat di kompetisi gitu, lu kalau gue kayak punya ya judging secara objektif atau subjektif, kayak pasti lu punya subjektivitas gitu. Ya somehow jadi gampang lah, oke yang ini gue bisa memilah langsung dari presentasi skillnya gitu loh, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak beda banget gitu. Oke, yang lebih fluent, ngomongnya luas, gesturnya apanya, wawasannya lu tuh kelihatan gitu kan. Bener. Jadi kayak orangnya lah juga lah ya. Iya, jadi kayak ya bisa lo prediksikan gitu somehow. Speaking of judging, kapan sih lu mulai
masuk ke judging dan sampai sekarang tuh masih aja judging gitu? Itu gue juga gak ngerti ya. No, gitu ya. Gue itu pertama banget ngejuri itu 2017. Waktu gue jadi ketua ICE. Oh yes. Bos Yoshi ya. Nah, itu tuh Mbak Mira sih yang lagi-lagi Mbak Mira tuh salah satu orang yang sangat berjasa di hidup gue karena dia selalu, gue nggak ngerti, dia selalu nge-push gue aja. Yeah, I can see that. I've seen that actually. Iya, dia kayak, Sin kamu ngejuri aja, belajar masuk. Kan aku nggak ini, ya nggak usah lah, ngapain bayar orang lo juga ketuanya gitu. Udah kan ini lu juga volunteer, biar ada ininya lah katanya. Coba aja masuk belajar, udah. Habis itu kayak, coba bisa ngejuri ini, bisa. Nggak, aku nggak bisa, kayak bisa kata dia gitu. Ya kayak gitu-gitu, terus habis itu kayak Q grader sama. Kamu kok nggak ambil Q grader? Emang harus? Gue kan cuek banget tadinya kan. Bisa, aduh nggak mahal. Bisa, bayar aja nyicil gitu, kayak nggak ada jawaban bisa buat nolak gitu, kayak ke Singapura ngejuri. Ayo gitu loh, dia terus kayak ini ada world certification, ayo. Gitu udah, sampai sekarang tadi gue udah off gitu kan dari pandemi, terus habis itu ada punya anak gitu kan. Terus 2021 lagi-lagi Ibu Mira, Sin gantiin aku ya jadi asesor buat sertifikasiin orang-orang yang ngejuri. Hah? Gue gitu kan, panik dong. Ya udah, gue bikin slide ini dia lagi. Itu pertama kali gue jadi asesor gitu yang sertifikasiin orang lah segala macem. Terus habis itu tiba-tiba dia ngontek lagi jadi juri koordinator ya, yang gitu-gitu. Itu bener kayak Mbak Mira. Iya. Jadi kayak ya salah satunya ya gue sih thank you ya kalau ada yang percaya akhirnya gitu. Dan gue kan juga nggak pernah ngerasa gimana, ya kita nggak pernah tahu gitu gimana sih caranya dulu cuman ngelihat 2014 ngeliatin agak kompetisi terus kayak gimana ya bisa nyobain kopi tuh jadi juri tuh apa sih stepnya tuh kita kan nggak tahu gitu. Bener. Gitu ya dibukain aja. Karena gue bilang ya gue ada di titik gue memanfaatkan aja semua kesempatan yang datang gitu. Kalau gue selalu lihat dari dulu Mira tuh emang pasti senior ya, even senior gua zaman gua kita mulai ya. Ya bisa dibilang founding father and mother tuh pasti Henry sama Mira gitu. Dan dua sosok yang ada background yang history yang cukup padat ya, maksudnya apa tuh resumenya dan juga sosok kepribadian yang sangat beda juga gitu. Tapi ya gue selalu lihat emang si Mira emang dari dulu sangat industri fokus ya, which is a fantastic thing. Dari kita mulai, even us kita mulai dan kita kompetisi sampai sekarang tuh selalu mendukung community, and then of course dengan Yanto stepping up juga jadi community-nya jadi lebih luas lagi, lebih mantap lagi ya. Semua juga kita selalu merasa tuh ya kita juga standing on the shoulder of giants ya kan, kita selalu mention itu juga karena ya yang sebelum kita harus appreciate, and mereka tuh lay down the foundation of what our industry is now. Karena mungkin 10 tahun yang lalu waktu kita mulai juga nggak mungkin pikir 10 tahun sekarang kayak gini kan. Iya. Gua pun nggak expect sih sama sekali. Dan gue juga sama sekali nggak pernah expect kita bisa juara dunia gitu. Iya, apalagi di kompetisi gitu kan. Iya. Gue dulu kayak, aduh ini tuh kayaknya very niche gitu, kayaknya nggak akan bertahan lama karena kayak itu tadi lah. Akhirnya kan orang-orang yang kompetisi ini somehow kayak punya mazhabnya sendiri lah di kopi, yang mungkin merasa orang-orang customer yang umum aja tuh ya terintimidasi gitu dengan beberapa POV-nya si kompetitor-kompetitor ini gitu kan. Cuman ternyata pas gue lihat apalagi sekarang kompetisi jadi sebesar itu, gila bro, semua brand bikin kompetisi. Yes. Kayak gue kadang-kadang sampai nanya, lu apa yang mau lu achieve dengan lu bikin kompetisi? Kadang-kadang gue ngerasa si brand ini kayak nggak perlu deh bikin kompetisi gitu loh, ngerti gak sih? Ya dia kadang-kadang cuma pengen step up di orang-orangnya, ya biar dikenal, biar mungkin besokannya kalau dia jadi sponsor, orang tuh mereka ini nih si orang-orang di komunitas itu notice gitu, ya kan? Seru banget sih, itu kayak gue jujur agak kaget. Kayak bener-bener justru di kota yang paling jauh deh, mau di mana sekarang, di Papua,
Kalimantan sekarang aja rame banget Iya, gitu. iya. Yang Ponti kemarin Iya, ya kan. semua kompetisi. Samosir bahkan coba lo bayangin deh. Hmm. Kayak di Yeah, I know, pulau. right? Yeah. Iya Di kan? pulau, di Toba, not even di Medan Iya, ya kan. makanya jadi kayak Gue gokil kirim banget satu gitu. orang tuh ke sana, gue kayak, hah, Samosir? Yakin lu? Dan itu jauh banget kan? Iya. Maksudnya kayak lu merasa ini Effortnya ya luar biasa. dengan dia bikin kompetisi yang sama gitu, speknya kayak di Jakarta gitu, Iya. saya kayak di nasional, keren. Ya makanya tuh, progresnya tuh gua kira bakal beberapa generasi lah gitu. Tapi ternyata 10 tahun Iya. udah jadi kayak gini gitu. Sekarang pun kita juga world finalist, world championsnya not just one, not just two, Iya, tapi iya. more than 5 ya kan, which is amazing at the same time kind of unbelievable considering where we came from ya, considering kita mulainya dari mana, awalnya kayak gimana. Gue inget pertama kali Yosi kompetisi di juara dunia juga kayak wah kayak top like semifinal aja udah kayak jauh banget tuh sih, kayak wah kita masih cupu banget nih gitu. Kayaknya kita sampai sana kayaknya nggak mungkin deh gitu. Sampai 2017 kita waktu ke Seoul juga masuk semifinal pertama kali juga udah rasanya menang gitu. Yeah, it's pretty crazy ya kan, it's pretty crazy. Nah, gue dari dulu pengen nanya lo ini sih, dari dulu banget gitu, karena situasi kita tuh ada banyak yang mirip-mirip nih gitu. Kan lu juga pasti kalau ada karyawan baru lu interview dong. Iya, ya kan, barista kan, Nggak pasti. mungkin dua-duanya gagu kan? Iya. Tadi gue bilang. Kayak aduh, fuck it lah. Masih gue. Exactly. Gue tuh masih kadang-kadang sehari bisa interview 20 orang. Jadi ya I go through it a lot kan. Terus kita ada questionnaire bla 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 ya kan. Terus ya eventually lu interview segitu banyak orang kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang pattern-pattern yang lu notice lah ya kan. And one of the biggest reasons orang tuh mau masuk ke CG, as you can probably predict, is mereka mau ikut kompetisi. Sama. Iya kan. Terus mereka mau jadi kayak Kyle Jassin atau kayak Aga pasti ya kan gitu. Atau Rian Wibawa, sekarang Cacu ya kan. Kemarin gue ada yang mau jadi Cacu, gue bilang yakin lo gitu. Tapi gue pengen tahu gitu. Reaksi lu gimana sih abis Sama lu lah nanya pasti itu? kayak reaksi Apa lu. kayak gimana? Gue Pertama pengen pasti tahu. kayak, gitu, pertama muka gue agak redup dikit kayak gitu. Karena kayak ya semuanya kan. Gue selalu bilang kalau misalkan ikut kompetisi di Smith pasti disupport, tapi stepnya nggak segampang. Pertama ya mereka tahu gitu gue bertiga udah di step yang mana. Ya kalau lo mau, lo mesti effort juga gitu. Jadi dan banyak banget yang akhirnya nggak bisa. Ya, Padahal 99% ya kan. Mungkin ya kalau di CG mungkin kan lo ada orang anak-anak lagi kan yang lain gitu. Kalau gue tuh kayak somehow ayo dong balap kita dong gitu loh. Tapi kayak akhirnya mereka ya jadi minder sendiri. Minder sih enggak ya, cuman mungkin mereka ngerasa itu too much kali ya. Karena kayak padahal sesimpel kayak oke, lo mau ikut, coba gue lihat presentasi lo atau konsep lo deh, the idea aja, nggak usah skripnya. Gue tahu nggak semua orang bisa nulis skrip kan, nggak ada yang bisa memuaskan aja. Maksudnya ngerti nggak lo? Ngerti. Ya mereka expect selalu kayak kita bakal ajarin, suapin. Gue nggak akan pernah, gue bilang gitu. Gue nggak akan pernah suapin lo. Kalau lo nggak nanya, gue bilang gitu. Bener, sama di kita. Sama kan? Kita juga ada internal competition juga ya kan. Ya udah kita sediain beansnya, sediain bahan bacanya ya, rule book lah paling minimal kan. Terus habis itu ya, you present ke kita, karena kan kelihatan kayak lu seberapa prepared sih sebenarnya gitu. Kita juga nggak ekspektasi segimanapun juga lah ya, tapi at least basicsnya ada gitu. Nah tapi feeling I sih bener kayak lu, kayak sebagian besar dari mereka, especially yang baru mau masuk itu, mereka tuh expect kita tuntunin mereka. Iya. Which is kind of like, why do I need to do that for you juga gitu? Lu siapa gitu ya kan? Kecuali kayak
apa gitu, anaknya Jokowi atau apa, I don't know ya kan gitu. Iya. What in the world makes you think that gua bakal tuntunin lu dari lu sekarang kayak gitu sampai lu juara dunia? Why are you so special that way ya Iya, kan gitu. iya, Tapi iya. ekspektasi mereka gitu loh. Iya, itu semuanya sih. Kayak gue bahkan sesimpel ngelihat, oke lo mau ikut, oke lah misalkan dari start dari yang entahlah apa gitu, kompetisi di luar nasional gitu. Gue ngelihat aja disiplinnya mereka, gue cuma ngintip aja di lab, beneran datang nggak? Bener. Itu juga enggak. Nggak selalu, ngerti nggak lo? Sama Kayak- juga Cenata. Ya mereka dia ngerasa kayak kalau gue ikut kompetisi berarti gue libur dong. Enggak nyet gitu. Maksud gue kayak ya lo make time after shift, right? Ya mereka expecting kayak dapat privilege untuk nggak nge-shift buat ya enggak ya. Gue bilang maksudnya gue aja sampai latihan dari jam 4 pagi gitu. Jadi ya tapi akhirnya jadi soalnya kan sekarang yang ikut kompetisi kita bertiga udah pernah kan. Apalagi gue yang kayak start from zero banget, gue bilang itu gue selalu kayak gue yang nggak di bar sama sekali, gue yang ini willing untuk latihan dan sampai di titik itu gitu. Lu bisa nggak meluangkan waktu kayak gue 6 bulan lo mau latihan apa segala macem dengan prosesnya masing-masing ya gitu. Ya nggak ada yang bisa. Bener. Maunya 2 minggu doang latihannya. Ya, pasti kelihatan di hasilnya ya kan. Iya, makanya akhirnya udahlah gitu. Iya. It's the same thing with us. Jadi it's good to know. Iya. Same thing. Pasti yang ada ujungnya gue ceramahin tuh orang. Oh iya. Kalau gue lagi Kalau lagi yang interview, ceramain sih bukan gua, Yanto sama Yesis yang ceramain biasanya. lo pasti akan menghela nafas dulu. Iya. Duh di anak-anak roster itu pasti Habis itu gua ada omelin. their own things juga ya kan. Apa suka diteleponin ya pagi-pagi ya, dibangunin, wake up call gitu. Iya, kadang-kadang ya. Tapi emang sering terjadi juga zaman Iya. dulu, awal-awal juga kayak ada yang bener-bener pengen niat ikut kompetisi. Oh oke, kayaknya potensinya oke nih gitu. Cuman ya gitu, self defeating aja. Iya. Artinya dia nggak datang on time atau dia bolos atau Iya. dia nggak keluarin effort 100%. Ya Iya. jadi ya lu bisa lihat kelihatan. lah, lu bisa lihat gitu. kan makin lama ya makin susah juga nggak sih, semakin apa ya? Gua merasa kan pasti ini juga terjadi di tempat lain. Nah, di tempat kita kan pasti sering terjadi karena kita udah ada sosok-sosoknya lah, pasti orang masuk ke kita mau jadi champion kayak. Tapi tempat lain tuh pasti banyak juga kan. Nah, gue merasa apakah itu di masa akan datang sesuatu yang mungkin berdampak agak negatif buat kompetisi, karena ya jadinya mungkin ya kesannya tuh kayak cuman beberapa tipe orang yang bisa ikut kompetisi gitu. Ya kan, ya either owner ke atau barista yang udah berprestasi ke atau barista yang udah ada sponsor ke gitu. You know what I mean? Jadi kayak nggak ada yang mau ajarin yang cuman barista biasa aja nih gitu. Jadinya ya ngapain gue ikut kompetisi ya kan. Sebenarnya sih menurut gue sama kayak aja ya, banyak orang yang suka main bola tapi nggak semua bisa jadi pemain bola. Bener. Right? Maksudnya kayak kalau kayak bicara kompetisi tuh udah itu mesti ada jiwa atletnya sih. Yang tadi ya mental. Tuh, lucu banget lu baru ngomong. Gue baru interview orang kemarin ya. Terus serius gue baru interview orang kemarin. Terus gue bilang gue jujur kayak straight face, kenapa lu mau masuk ke CG gitu. Terus dia literally stop, dia lihat gue in my eyes, dia bilang saya mau jadi atlet. Serius, that's the thing that come out of his mouth. Terus gue kayak, maksud lu? Iya, aku mau jadi kompetitor barista gitu. Terus gue bilang, ya tapi atlet kan olahraga. Mereka ngerasanya ada another path mungkin di CG kalau barista atlet atau barista outlet. Right? Gue kayak, just like, there's like, artinya di mata orang tuh ada banyak yang mikir, ada barista yang khusus buat ikut kompetisi toh. Iya mungkin ya. Iya. Kalau nggak, ngapain dia bilang dia mau jadi atlet kok gitu. Gue jadi PBSI atau gue jadi Tapi itu menarik loh bisa di bisnisnya. Iya kan, kayak I mean sometimes when these things happen, karena gue pernah
ngerasain paling topnya, which is World Barista Champion, sama paling bawah waktu masih ngekrut barista yang masih hijau, yang very noob banget tuh kayak jadi wah jomplang banget tau nggak gitu. Kayak secara quality-nya kan pasti juga beda ya kan gitu. I mean dari basicnya, let's say Miki aja juga, wah dia kerja barista udah berapa tahun ya kan. Sebelum di tempat kita juga udah jadi barista di Melbourne udah lama gitu. Bahasa Inggris his first language ya kan. Dulu model ya kan. Sekarang iya. Tapi kayak Liesi lah, dia yang paling mulai dari dia dari nol. Dari nol gitu. Maksudnya tapi coba lu temuin lagi nggak orang yang kayak Liesi dengan mentalnya dia, loyalnya dia, mau belajar terus gitu kan buat sampai di. Udah jarang. Jarang kan, susah. Di generasi sekarang udah jarang. Susah bro. Generasi waktu. Karena sekarang joget aja bisa dapat duit, jadi kayak why dia harus segitunya, ngerti nggak lo? Yes, gitu. Tapi that's the thing, like, itu konklusi yang gue dapet tuh setelah berapa tahun terakhir interview orang baru ya. Mereka tuh sebenarnya mau jadi champion bukan in general mau karena mereka dapat skill atau apa yang baru, feeling ya. Dia mau jadi famous on the internet. Oh banyak banget. Iya, gue kayak oh my god gitu. That means you're not doing this for the right reason. Yes. Ya kan? Maksudnya lu bukan mau jadi barista karena lu suka hospitality atau lu mau ngulik kopi. You just want to be famous on the internet. Iya. Which is I'm like, that's fake dude gitu. Nggak mungkin gue bakal accept lu gitu ya kan? I don't accept people here yang passionate about coffee or hospitality or both. Coba sekarang lo di bar anak-anak boleh megang handphone apa enggak? Gak boleh. Oke. Tapi banyak banget. Iya banyak kelihatan. Jadi content creator maksud gue. Which is somehow itu iya menguntungkan buat si brandnya gitu. Gimana lo nyikapinnya coba? Aneh. Banyak banget soalnya. Iya tapi yang aneh. kayak dateng buat ketemu si orang ini, let's say kayak gitu. Biasanya orang datang ketemu siapa itu lebih buat skillsnya sih. Yang kayak itu masih masuk akal lah. Misalnya jago latte art atau jago manual brew, ya lu datang spesifik ke toko ini buat ini orang gitu. Tapi spesifik buat karena dia content creator sih. Tapi sekarang banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget. Jadi ya, biar dia ikut kontennya atau gimana? Iya, jadi ya gue jadi ada another excuse gitu. Somehow beberapa coffee shop ternyata mendapatkan exposure dari si barista content creator ini. Jadi kayak ya itu tadi. Akhirnya jadi ada beberapa ini doang. Akhirnya ada beberapa SOP yang kayak akhirnya sekarang nih mengikuti zaman gitu untuk kayak ya boleh megang handphone dalam waktu tertentu lah. Maksudnya mungkin nggak lagi yang serame gitu, yang lagi sepi gitu. Oke. Yeah, that's kind of weird karena last week gue juga baru date night sama bini gue. Bini gue kan pastry chef, jadi dia emang sekolah chef juga kan. Terus kayak went to this nice restaurant, great food, ambience nice. Dia ada open kitchen, ya kan? Tim kitchen dia juga cukup banyak ya. Terus kita lagi nunggu makanan, terus ya bini gue karena dia chef, dia suka perhatiin lah mereka lagi ngapain. Kalau gue juga kagak tahu mereka ngapain kan. Cuman dia lihat, wah chef-chef sekarang ngesibuk nge-konten. Iya. Tapi lagi masakan kita sambil konten. Terus gue kayak, hah? Serius lu? Terus dia bilang, iya, kayak gitu. Terus dia juga kayak, what's going on ya kan gitu. Karena zaman dulu dia itu kan, ya lu bener-bener masak lah. You focus ya kan gitu. Oh, so that's something banyak new. banget kok teman-teman gue misalkan kayak di luar negeri gitu ya. Dia let's say kerja di brand-brand, ada bahkan kayak Domino's deh. Iya, maksud gue Domino's gitu, brand gede, tapi kayak kok dia memperbolehkan ada karyawannya yang bikin video lagi ngapain kerjanya di dapur itu dengan handphone. Jadi kayak gue jadi kayak mikir apa gue yang terlalu strict ya buat kayak nggak bolehin mereka sama sekali megang handphone. Maksudnya ya somehow kita mesti adaptasi gitu. Iya. Gitu. Banyak banget soalnya sekarang gue main TikTok. Main maksudnya gue melihat aja catch up dengan anak zaman sekarang gitu, tren gitu. Ya emang sebagai orang awam yang lagi nge-scroll,
emang menarik sih buat ngelihat orang yang POV beda-beda. Yes, I Kayak understand. misalnya orang apa ya kerjaannya yang supir taksi deh. Itu kalau lagi nggak ada Daily life-nya itu, apa sih ya bahkan kan kayak gitu. sekarang tuh lo udah nggak tertarik dengan someone yang terkenal gitu. Tapi kayak lu pengen aja tahu pembantu tuh ngapain sih misalnya gitu. Kayak ada bahkan kayak ada jadi karena sering banget kayak gitu-gitu lah. Bahkan bisa kayak TKI di mana gitu. Iya. Dia masaknya tuh apa kayak gimana dia cara catch up gitu kayak yang kayak gini ternyata menarik ya buat orang lain gitu. Kayak jadi kayak dan oh dibungkusnya dia gini ya gitu. pendek banget ya. Jadi Iya, kira-kira iya, iya. oh lu udah tahu nih kira-kira si hidup dia tuh kayak gimana ya. Iya, jadi kayak Oh. menarik ya karena ternyata ya orang sekarang tertarik aja pengen tahu aja kayak kerjaan A, B, C atau makin kerjaan yang nggak well known orang malah makin pengen tahu gitu. That's interesting. I never thought of it that way. Tapi I'm still not gonna let handphones and cell phones in my bar, my kitchen, no way gitu. Ya, itu menarik sih. Tapi ya itu sih, gue merasa kayak jadi, I feel like kayak if I hire people yang explicitly emang dia maunya kayak gitu, kayak gue merasa kayak oh that's betraying the profession. Iya nggak sih kayak oh that's not what we're here for gitu ya kan, karena ya mau gimana pun kan kita harus bring ourselves always to a higher standard ya. Mau barista ya dari dulu kan kita nggak mau malu-maluin lah ya kan, selalu kayak oh kita harus lebih baik kita minimal. Gue inget Yanto dulu minimal kita harus ngalahin di atas lawan regional gitu, kayak di atas Singapura, di atas Malaysia, minimal harus gitu. Jadi kayak makin lama kan kita makin standarnya makin harus tinggi ya. Cuman ya generasi sekarang emang sangat berbeda sih ya. Dan kadang-kadang ya bikin gue takut sih jujur. Tapi adik gue aja yang mungkin bukan Gen Z ya, masih 2000 tuh belum Gen Z kan? Apa udah ya? Kayaknya udah deh. Udah ya? Oh udah. 2000 udah, Gen Z berarti. Iya maksudnya kayak baru kerja, nggak ini capek misalkan. Terus habis itu ganti lagi. Itu tuh kayak nggak apa-apa gitu buat mereka tuh kayak pindah-pindah. Sedangkan buat kita tuh kayak, lu belum punya skill. Kalau ya kayak gue gitu, oke lah gue udah lanjut di kopi. Menurut gue kalau gue udah di kopi, yang akhirnya semesta mendukung gue harus kayak skill gue harus ada di paling atas di kopi gitu. Maksudnya gue mentargetkan diri gue tuh kayak gitu loh. Yeah. Lo ngerti gak sih kayak kalau gue jadi apa ya gue harus on the top skill gitu. Ngerti kan? Nah anak sekarang tuh nggak sampai kayak gitu. Yang penting kayak oke, yang penting gue bisa hidup dengan mensupport semua gaya hidup gue. Ya kan banyak ya sekarang misalnya kerja di rumah yang serabutan aja, kadang-kadang bisa jadi PA lah, apal. Work from home juga kan. Iya, tapi yang penting kalau diakumulasi gaji tuh gede gitu. Ya gue tuh kurang cocok dengan pemikiran gitu. Kalau gue ya kayak gue dulu gue pernah pertama kali di F&B tuh gue di Pipiltin. Gue lupa itu tuh kayak gue lagi random di LinkedIn gue nyari aja gitu, waktu kan baru lulus ya. Terus kayak gue pernah kerja jadi AE dan gue tuh baru pertama kali di F&B lah. Gue kayak ya gue nggak bisa ngasih misalnya ngeset budget salary gue gede karena gue ngerasa ini first job di F&B gitu. Kayak gue yang penting gue sampai dulu nih, gue tahu dulu skill gue asah dulu deh, baru gue bisa ngeset gue harga makin tinggi kayak gitu loh. Ya at least mindset gue sampai detik ini kayak gitu. Bener. Gitu kayak gue nggak bisa ngasih harga gede kalau gue nggak yakin itu skill gue. Bener. Ya kan? Iya. Ya itu masih sama kayak way of thinking. Mereka kayak nggak apa-apa ngerjain serabutan tuh nggak apa-apa, ngerjain yang nggak ada skillnya, yang kayak cuman disuruh yang penting total misalkan buat hidup Jakarta 30 juta deh minimal gitu. Kayak aneh ya gue. Maksudnya for now-nya sih oke lah ya kan, maksudnya for this present gue bisa live my lifestyle or a better lifestyle gitu. Cuman ya mungkin gak terlalu mikir 5 years ahead, 10 years ahead gitu. Maksudnya kalau lo kerjanya masih gitu-gituan alias nggak nambah skill yang lebih dalam lagi, ya pendapatan lo pasti di sana aja ya kan. Ya secara teori kan. Jangka pendek aja kan. Bener, which is ya setiap tahun pasti naik inflasi apa kayak gitu, things change juga, apalagi sekarang dengan teknologi kan things can change, bisa muter very quickly. Bener. Gitu.
Nah itu yang gue merasa bahaya juga buat kita punya industri ya, coffee industry gitu. Karena ya one of the things yang gue jujur quite scared of is especially diaplikasikan ke company gue juga sendiri adalah becoming a victim of our own success. Alias ya karena kita sekarang udah minimal harus masuk final, ya kan ekspektasinya. Jadi kita jadi Indonesia jadi negara salah satu yang paling banyak piala dunia, ya jadi ekspektasinya juga dari bawah pun juga harus kayak gitu kan. Tapi ya dengan kondisi sekarang tuh kayak gimana ya kan gitu. Waduh itu juga ngeri ya, apalagi kayak bisnis deh. Kalau itu kan kayak lebih ke skill baristanya gitu. Bener. Kan. Bisnis juga ya lo lihat deh sekarang ini juga menarik ya. Gue kalau ngeliat at least di Jakarta dulu deh. Gue ngelihat semua orang offer dengan yang apa ya fancy banget lah, maksudnya interiornya tuh effort banget, tapi harganya tempat harus prime, harus kayak di Jakarta Selatan gitu, dengan kayak interior yang harus super duper estetik, catchy. Ya lo sekarang tahu kan standarnya Jakarta udah kayak gimana gitu, tapi harganya harus murah kan, kayak ya maksudnya kan? Sekarang perangnya kayak gitu kan, tempat makin bagus harganya murah banget gitu, kayak wah ini agak mengerikan ya. Gue kadang-kadang mikir kayak gila nih orang gimana caranya. Bener, cuci gue duit sama, gue sama mikirnya persis. Bro masih bisa 19.000 sih, maksudnya dengan kayak wah bagus banget gitu. Gue tau lah, lu tau lah bikin biasa aja tuh lu udah pasti tahu kan budgetnya berapa gitu. Ini kayak anjir ini yang udah beyond gitu. Gila. Yang gitu. Gue cukup bingung juga, itu mewah sih one thing ya. Nah the thing adalah yang gede gitu, kayak yang bener-bener gede. Karena ya not only itu gede, tapi staffnya juga banyak banget kan. Gue pernah ke satu coffee shop yang emang konsepnya kayak gitu ya. Terus gue hitung staffnya ya, satu shift udah berapa kali? 30-an orang cuma di depan loh, belum di belakang. Terus pas ada ketemuan shift, ada tuh 50 orang di bar. Gila. Serius gitu. Karena ya dia 2 lantai, outdoor apa. Terus gue juga mikir, wah kalau ya let's say even kalau gaji mereka nggak sampai UMR, itu pun juga 50 orang sehari, sebulan dikali let's say 4 juta, 5 belum juta. Lebaran gitu kan, THR gitu. Terus lu mau jual kopi ya di bawah 50.000 ya kan? Which is sekarang lo nemuin 30.000 aja lo, wow gitu kan. Gue bilang how is this sustainable? Apalagi dengan competition yang juga segitu banyak kan gitu. Tambah dengan sekarang kebanyakan customer juga ya mungkin almost 50% menurut gue ya, yang gue lihat juga kayak orang WFC, ya kan? Which is customers ya yang tahu diri makan dan minum, ya kan? Tapi ya tetap aja kayak duduk bisa berjam-jam men. Kadang ada pun yang dari buka sampai tutup. Gimana tempat yang lain coba? Makanya kan? Maksud gue di tempat lo tuh kayak somehow yang mau ke CG tuh udah tau lah akan spendingnya berapa. Jadi marketnya udah kebagi. Gimana yang kayak middle ke bawah gitu. Itu struggle dengan yang kayak gitu-gitu. Iya. Jadi dari just numbers wise-nya tuh udah kayak where does this add up ya kan? Maksudnya bottom line-nya tuh kayak gimana sih ya kan? Apalagi Jaksel. Makanya sekarang kebanyakan barista-barista juga yang interview di tempat gua juga kebanyakan sih yang XX tempat kayak gitu. Banyak tuh. Iya. Jadi entrance-nya mereka lah ya. Yang ya udah gitu coffee shop yang cuman ngejar itu aja gitu. Yes. Ya sebagian besar ya banyak yang kopi susuan ya kan, things like that tuh banyak banget. Dan emang mereka tuh ya bisa dibilang cuman diajarin yang sangat-sangat bare basics banget ya. Jadi masuk ke tempat kita juga kaget gitu. Dan mereka juga masuk ke tempat kita juga agak arahnya tuh agak lost sih menurut gua. Yes, mereka mau di kopi, cuman they don't know what's next atau gimana caranya untuk melanjutin coffee career-nya atau enggak. Jadi masih kayak
apa ya, kayak barista yang datang yang masih bingung tuh, yang masih ya bingung aja, kayak lost gitu. Itu kan di lo ya, gue juga mendapatkan hal yang menarik lagi. Karena kan berapa kali gue megang Axel Class tuh ya kayak apa ya, kelas penjurian lah, sertifikasi lah. Itu banyak banget sekarang yang pesertanya itu nggak tahu dari mana. Terus pas ditanya kenapa lo mau jadi juri, saya pengen masuk di kopi aja. Jadi kayak mereka tuh merasa itu adalah entrance. Itu banyak banget loh. Makanya I heard of this. Iya, itu lucu gitu. Maksudnya kalau dulu kan kita berangkat kayak mungkin beberapa angkatan 1-3 tahun pertama gitu. Semua orang tuh kita familiar gitu. Ya. Semuanya tahu lah. Ya, situ-situ lagi kan. Iya, basic coffee, semua tahu competition gitu. Bahkan ini bisa di tahap ada yang gue pernah sertifikasi orang yang nggak tahu bahkan gimana kompetisinya gitu. Bener-bener kayak I don't know, no idea. Jadi gimana misalkan kompetisi tuh barista tuh nyediain ini gue kayak hah gitu loh. Bahkan pun ketahuan nggak pernah nonton juga ya sama sekali. Even Jadi, YouTube aja enggak ya. Pas ditanya tuh kayak mereka pengen ini aja, gue pengen. Jadi kayak mereka tuh ngerasa itu adalah sekolah kopi, ngerti nggak lo? Gitu buat gue start atau kayak gue pengen bikin coffee shop kata dia gitu. Iya. Kayak hah? Menarik ya. Mungkin jadi ya mungkin karena industri udah makin gede. Ya. Makin random juga gitu, orang background orang tuh bisa kayak random aja ya, apalagi kayak barista, juri bahkan gitu. Menarik sih, cuman jadi agak capek aja kadang-kadang. Karena kayak bisa satu orang ngerti banget, yang satu rare banget gitu, nggak tahu banget gitu. Bener. Jadi kayak susah kan dalam dalam waktu yang singkat gitu lo harus menyamakan persepsinya mereka gitu. Bener. Banyak juga gue pengen tahu misalnya cita-cita lu apa sih 5 tahun ke depan ya kan, 3 tahun ke depan. Sebagian besar dari mereka tuh pengen buka coffee shop kan. Di kedai kecil-kecil gitu. Oke, gitu. Pasti ekspresi lu sama kayak dia bilang mau ikut kompetisi kan? Hampir sama jujur. Ya intinya sama-sama susah, ya kan, susah sama-samanya kayak the odds are not in your favor, to be honest, ya kan, karena variety of factors gitu. Is it impossible? Of course it's possible. Cuman the likelihood of success very small, ya kan. Mau kedai kecil, mau kedai gede, mau apa, bikin coffee shop, bikin coffee business, mau roastery kayak apa kayak itu juga sangat resiko, karena ya kompetisi lu sekarang, apalagi sekarang tuh sangat banyak gitu. Ikut kompetisi juga sama ya, mungkin zaman dulu ya itu aja kan, sekarang sih masih ada ya itu aja, cuman karena lebih luas, lebih banyak kompetitor juga, lebih banyak opportunity kompetisinya juga, jadi and lagi nge-hype-nya juga ya, competition lu juga makin banyak lah ya. Zaman dulu mungkin cuma berapa orang pakai geisha, sekarang semua orang pakai geisha ya kan, even di top 50 mungkin 45 tuh pakai geisha bisa gitu di nasional. Jadi ya makin lama emang levelnya tuh makin susah. Makanya orang yang mungkin baru beberapa tahun ini masuk ke industri ini juga bener-bener timingnya mungkin ya udah keburu lumayan udah lumayan advance gitu. Makanya tapi ya maybe you're right, maybe salah satu hal about industri kita yang bikin sebenarnya sangat menarik adalah emang kita sangat inklusif ya kan. Ya secara naturally specialty coffee emang inklusif ya. Globally, bukan hanya di Indo. Cuman di luar ya lu traveling ke luar negeri, kira-kira lu ketemu orang kopi, DNA-nya kan mirip-mirip lah, open, ngobrol. Kita bukan tipe orang yang suka apa tuh kayak rahasia enggak kan, kita kan terbuka gitu. Oh lu beli kopi dari mana, dapat dari mana, karena ya namanya single origin things like that kan emang hal yang normal buat kita untuk kita nge-share informasinya. Lu pakai mesin apa, rasio apa juga ya sharing aja gitu. Tapi ya mungkin di tempat lain ya beda kali ya. Tapi emang industri kopi itu orang-orang kayak very kompetitif sih somehow. Kayak tapi beberapa kali kan? sempet ngobrol sama mungkin yang chef sama yang bartender gitu. Ya mereka saling support juga sama. Tapi emang
kopi tuh kompetitif banget sih. Ya lo lihat di thread aja tuh bisa rame banget gitu. You know kan. Ya, kayak gitu lah. Jadi kayak menarik sih. Gue bingung kayak ini orang-orang ini harus di stop apa tetap harus di stay in aja ya. Biar jadi levelnya makin ini. Cuman kadang-kadang kayak buat POV-nya orang-orang ini yang profesi yang lain kayak apaan sih orang-orang kopi ini gitu. Lebay banget kan. Lebay, ya benar-benar kayak gitu. You're right. Itu gue merasa juga ya itu sih gue merasa kayak wah kayaknya berapa tahun ke depannya ya menyeramkan juga ya gitu. Karena ya itu gapnya jadi agak jauh gitu. Karena kita achieve suksesnya relatif cepat gitu. Jadi ada gapnya ini yang enggak ya tiba-tiba orang ekspektasinya kita di sini terus padahal industri kita tuh masih growing lah gitu. Belum mature lah ya kan kayak misalnya beda lah kalau misalnya lu di Australia mature industrinya sangat mature ya orang knowledge accessible-nya sama kopi accessible-nya tuh jauh lebih merata kan gitu. Tapi sekarang ya ada beberapa yang di atas dan ada banyak di bawah yang pengen ke atas tapi pengen ke atas dengan cara yang sangat cepat. Yes. Which is as we know almost impossible lah, very very difficult. Gitu. Anyways, menarik banget. Mungkin gua akan tutup di sini karena beberapa pertanyaan dari Angel juga udah belum Angel. Hah? Oh iya belum Angel. Iya, tapi gue ngintip tadi kayaknya beberapa pertanyaannya juga udah cukup dijawab di in our conversation. Thank you so much for coming. Thank you. Dan kayaknya bisa dilanjut lagi another time kali ya. Kayaknya kita kalau ngobrol nggak bisa sebentar ya Ton ya? Nggak bisa karena hal-hal yang kita obrolin kan unik lihat kan. timer. Iya. Bohong. Itu udah lewat. Itu udah riset. Iya, ya kan cepet kan. Bayangin gua sama Dian. Ini 3 jam. Enggak. Itu udah riset 1 jam, udah lewat 1 jam gitu. Gitu. Tapi ya ya gue selalu pengen ngobrol sama lu tentang hal-hal gini karena I know role lu sama role gue tuh di bisnis masing-masing kita tuh agak similar lah ya kan, which is other people kebanyakan lebih very technical focused atau apa gitu. Jadi I really enjoyed this time talking to you. Thank you so much for coming. Yes, thank you. Moga-moga episode ini juga sangat bermanfaat buat teman-teman kita yang di industri, terutama yang baru-baru masuk industri. Feel free kalau ketemu gue atau Cindy di kompetisi atau lagi ada expo atau apa untuk come up to us, talk to us, please. Ask questions. Kita sebenarnya dengan sangat senang hati untuk ngasih ini kan insight, cerita gitu. Kelihatan aja intimidating. Yes. Cuman ya tadi ya kita cuman nggak nyaman kalau ada beberapa orang mungkin yang ngelupain mau ngilangin step yang tadi gitu. Bener. Ya kan? Gitu. Dan kita merasa ya industri ini udah kita lumayan lama dan capek untuk membangun gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba bisa nggak kondusif gitu. Jadi moga-moga when one day kita juga udah mau pensiun ya kan, ya industrinya juga masih di tangan yang benar gitu intinya. Anyways, okay, thank you so much. Guys, don't forget to like and subscribe to the show. And then we will see you in the next episode. Thank you. Bye.